Saat cahaya kabur itu berangsur-angsur menghilang, sosok Xiaoyan muncul kembali di lantai pertama pavilion Chengwang. Dia tidak terburu-buru untuk pergi. Matanya melirik ke arah kerumunan orang yang ramai di aula sebelum menyapu laci-laci di dinding. Hati Xiaoyan tergerak dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Dengan hampir 3.000 tanaman obat kelas 7 yang diberikan Xiao Xiu, ditambah sebagian kecil yang didapatnya pada pertemuan pertukaran sebelumnya, Xiaoyan masih kekurangan sekitar 2.000 tanaman obat. Melihat betapa ramainya aula di lantai pertama pavilion Chengwang, mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk mengumpulkan semua tanaman sekaligus. Jadi demikian, itu akan menghemat banyak waktu dalam pencariannya. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tersenyum penuh harapan. Karena dia sudah datang ke sini, tentu dia akan kembali dengan penuh kegembiraan. Melihat laci yang relatif dekat, Xiaoyan melangkah maju. Tepat saat dia hendak mengulurkan tangan untuk membukanya, suara menggoda tiba-tiba terdengar di telinganya. "Tuan, apakah kamu sedikit tidak sabaran?" Begitu mendengar suara itu, Xiaoyan langsung waspada. Dia berbalik dan melangkah mundur sambil melihat cepat ke samping. Apa yang dilihatnya adalah pemandangan seputih salju. Dia mengangkat kepalanya dan melihat wanita cantik yang pernah dilihat sebelumnya. "Tuan, ini pertama kalinya kamu datang ke pavilion Chengwang kan?" Melihat ekspresi Xiaoyan yang agak bingung, wanita cantik itu tidak dapat menahan senyum. Saat tubuhnya bergoyang, angin harum yang kuat bertiup ke arah Xiaoyan. Harumnya yang hangat segera menggugah hati Xiaoyan. Emosi yang tidak dapat dijelaskan tanpa sadar muncul dari tubuhnya. Melihat sosok wanita cantik dan menggairahkan itu, dia pun langsung terpikat. Tetapi kemudian, api surgawi tiba-tiba melonjak dari kedalaman mata Xiaoyan. Dan api jahat di dalam hatinya, bahkan aroma menggoda yang memenuhi hidungnya, segera menjadi kering dan hambar. Matanya yang agak keruh tiba-tiba menjadi jernih. Baru kemudian, dia menatap dingin ke arah wanita manja di hadapannya. Tatapan dingin dan tegas itu segera menyadarkan wanita itu kembali. Dan ekspresi terkejut tampak jelas di mata yang awalnya penuh pesona. Teknik pesonanya berasal dari seni bela dirinya dan dilengkapi dengan teknik duonya. Dia bahkan memperlihatkan warna dagingnya kepada orang lain. Selama bertahun-tahun, banyak orang kuat dari leluhur asal telah jatuh ke dalam pesonanya dan menghabiskan semua uang mereka untuknya. Meskipun banyak orang yang dapat melawan dengan berbagai cara, orang di depannya benar-benar orang pertama yang tersadar kembali dalam sekejap. Dia tentu saja tidak berani meremehkan orang yang cakap seperti itu. Jadi, dia segera menghentikan kemampuannya. Membungkuk sedikit kepada Xiaoyan, menyampaikan permintaan maafnya dan buru-buru berkata dengan hormat. "Laci-laci di aula ini tidak dibuka secara acak. Jika kamu membutuhkan sesuatu, berikanlah saja aku bahan-bahan yang nilainya sama, dan laci-laci yang sesuai dengan kebutuhanmu akan dibuka. Jika kamu tidak mau, kamu dapat mengembalikan barang-barang di dalam laci kapan saja, dan aku akan mengembalikan bahan-bahanmu secara penuh." Xiaoyan menatap wanita cantik itu dan tidak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hati. Wanita ini hanya seorang kultivator leluhur asal bintang 4. Namun, sihir yang menggoda di sekujur tubuhnya membuat bahkan seseorang dengan tingkat kultivasi seperti dia merasa sedikit terguncang. Kalau saja tidak ada api surgawi yang melindungi tubuhnya, dia pasti sudah benar-benar jatuh ke dalam perangkapnya. Untungnya, metode wanita ini hanya untuk menghasilkan uang, jadi itu bukan masalah besar. Jika dia benar-benar punya motif tersembunyi, Xiaoyan pasti punya cara untuk membunuhnya saat itu juga. Melihat ekspresi ragu-ragu Xiaoyan, wanita cantik di depannya juga menjadi sedikit gugup. Xiao Ming pernah berpergian bersamanya sebelumnya, jadi dia tidak sebodoh itu sehingga tidak bisa menilai identitas Xiaoyan. Kalau saja pesonanya tadi berhasil, pasti bagus. Tapi sekarang jadi bumerang. Dia tidak berani menyinggung orang di depannya lagi. Pikirannya berpacu, dan dia segera mengeluarkan cincin penyimpanan hijau dari lengan bajunya, menyerahkannya kepada Xiaoyan dan meminta maaf. "Maafkan aku karena telah menyinggungmu tadi. Aku memberikan cincin lilin hijau ini sebagai tanda permintaan maafku."
Setelah mendengar apa yang dikatakan wanita itu, Shoyan tidak segan untuk mengambil cincin tersebut. Dia menyentuh lembut cincin itu di jarinya. Cahaya menyala dan dia memasukkan beberapa bahan miliknya sebelum mengembalikannya kepada wanita itu. Shoyan pun berkata, "Silahkan tukarkan bahan-bahan di sini dengan bahan obat tingkat ke-7 untukku." Mendengar hal itu, wanita cantik itu sedikit terkejut, lalu melirik cincin di tangannya dan memeriksanya sekilas. Ekspresi keterkejutan segera muncul di wajah menawannya. Untungnya, dia bukan orang yang dangkal. Setelah sedikit tenang, dia dengan hormat bertanya pada Shoyan, "Tuan, bolehkah aku bertanya tanaman obat apa yang kamu butuhkan?" Dilihat dari banyaknya bahan yang tersimpan dalam cincin itu, ramuan obat yang diminta pria di depannya pasti bukan barang biasa. Shoyan berkata, "Tidak ada tanaman obat khusus, sedikit saja sudah cukup. Semua bahan-bahannya harus dari level 7 ke atas agar bisa digunakan. Aku akan menukarnya sebanyak yang aku bisa." Pernyataan itu kembali mengejutkan wanita cantik itu. Namun, melihat tatapan Shoyan yang agak dingin, dia pun tidak berani mengganggunya lagi. Dia dengan hormat mengundang Shoyan ke sebuah ruangan yang tenang. Lalu, wanita itu mengeluarkan token giok kepada Shoyan sebelum berkata dengan hormat, "Mohon tunggu sebentar, Tuan. Karena setiap laci berisi barang yang berbeda, perlu waktu untuk mengkonfirmasi. Saat aku memberitahumu lagi, kamu dapat menggunakan token giok ini untuk membuka laci berisi barang yang kamu butuhkan." Shoyan mengangguk tanpa suara, lalu menunggu di sini dengan tenang. Penantian ini berlangsung selama hampir 3 jam, hingga pada suatu saat pintu ruangan sunyi itu perlahan terbuka dan wanita cantik itu kembali muncul di hadapan Shoyan. Dia menunjukkan senyuman menawan penuh godaan, dan kemudian mengundang Shoyan untuk kembali ke aula lagi. Memainkan token giok hangat di tangannya, Shoyan dengan penasaran mencoba menyuntikkan sejumlah energi ke dalamnya. Benar saja, pada saat berikutnya, cahaya redup muncul pada token giok itu. Dan ketika cahayanya dilepaskan sepenuhnya, ia benar-benar mengeluarkan gugusan cahaya putih lembut seperti hujan meteor. Meskipun Shoyan merasa pemandangan ini cukup aneh, namun pemandangan ini berubah menjadi kegemparan di mata semua orang. Tatapan mata semua orang tertuju pada Shoyan yang sedang memegang token giok, dan wajah semua orang dipenuhi dengan keheranan. Semua orang melihat titik-titik cahaya putih pekat menari-nari sejenak, lalu menyatu ke arah laci-laci di dinding seperti makhluk hidup. Di tengah suara gesekan, lebih dari setengah dari ribuan laci di dinding aula melingkar besar itu perlahan terbuka. Ketika semua orang di aula melihat pemandangan ini, mereka semua menatap pemuda yang memegang token giok dengan mata terbelalak, dan ekspresi di wajah mereka sangatlah luar biasa. Di tempat yang sama, Shoyan menatap laci yang terbuka lebar dengan penuh minat. Dia mengangguk puas dan mengulurkan lengan jubahnya. Tiba-tiba, sebuah kekuatan isap keluar dari lengan baju yang lebar itu. Cincin penyimpanan dari laci yang terbuka segera terbang keluar seolah dipanggil, membentuk awan hitam di atas aula yang luas. Cincin-cincin itu saling bertabrakan dan menimbulkan suara nyaring, lalu satu persatu memasuki lengan baju Shoyan. Mengandalkan kekuatan jiwanya yang sangat besar, saat cincin penyimpanan itu dimasukkan ke lengan bajunya, isi di dalamnya sudah berada di dalam kendali Shoyan. Setelah semua cincin penyimpanan dikumpulkan, senyum di wajah Shoyan semakin lebar, sebab jumlah tanaman obat yang terkumpul saat ini jauh melebihi apa yang dibayangkan, yang bahkan mencapai lebih dari 4.000 tanaman. Dengan cara ini, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil alam terkumpul sepenuhnya. Shoyan mengangguk puas dan matanya beralih kepada wanita cantik yang berdiri dengan hormat di sampingnya. Shoyan berkata, "Bahan-bahan yang kuberikan padamu sebelumnya hanya bisa ditukar dengan 2.000 ramuan obat tingkat 7. Tetapi, stok di laci ini lebih dari 4.000, yang berarti 2 kali lipat jumlahnya. Mungkinkah ada sesuatu di tumpukan barang itu yang nilainya tidak kuhargai?" Tanpa banyak berpikir, orang akan tahu bahwa jumlah tanaman ini disengaja oleh Pavilium Chengguang. Alasannya mungkin karena wanita di depannya. Namun, Shoyan tidak mengerti mengapa pihak lain begitu murah hati.
Apakah hanya untuk meminta maaf atas perilaku kasar sebelumnya? Mendengar ini, wanita cantik itu tidak terkejut, tetapi tersenyum lembut dan berkata, "Aku wanita yang rendah hati, jadi wajar saja kalau kamu membutuhkan begitu banyak herbal untuk menyimpan ramuan tingkat 8. Tuanku berkata bahwa ramuan tambahan itu diberikan kepadamu sebagai bantuan pribadi. Jadi anggap saja bahwa ini merupakan bentuk dari pertemanan denganmu." Begitu wanita itu mengatakan ini, mata Xiaoyan tiba-tiba sedikit menyipit dan dia tidak dapat menahan perasaan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pemilik pavilion Chenghua dapat menilai niatnya dengan membeli sejumlah besar bahan obat tingkat 7. Sepertinya pemilik tempat ini juga tidak sederhana. Setelah bergumam pelan dalam hatinya, Xiaoyan mengangguk pada wanita itu. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia diam-diam melihat sekeliling aula. Setelah pencarian cepat dengan kekuatan jiwanya, dia tidak menemukan aura apapun. Dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya, mengucapkan terima kasih kepada wanita di depannya, dan tanpa basa-basi berbalik dan meninggalkan pavilion Chengwang. Pada saat Xiaoyan meninggalkan pavilion Chengwang, Xiaoming dan Xiaoxiu sudah pasti kembali ke penginapan. Beberapa jam kemudian, hari sudah hampir malam, tetapi kebisingan di kota tidak kalah dengan kebisingan siang hari. Xiaoyan berdiri di udara kosong dan setelah secara kasar menentukan lokasi kediamannya, dia terbang ke arah itu dengan kecepatan tinggi. Kota Pil layak menjadi ibu kota Pil Tower. Cakupannya yang luas sungguh menakjubkan. Dengan tingkat kultivasi Xiaoyan saat ini, dia membutuhkan 1 atau 2 cangkir teh untuk terbang kembali ke kota ini. Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Sekarang, semua ramuan yang dibutuhkan oleh pil alam telah dikumpulkan. Satu-satu hal yang dikhawatirkan adalah tubuh badak bertaduk batu raksasa. Ia hanya berharap agar embrio binatang muda di dalam tubuhnya menjadi matang, sehingga ia bisa mengabdikan dirinya pada perpisahan pertemuan alkimia. Namun, saat Xiaoyan sedang gembira, tiba-tiba terdengar suara logam seperti bunyi lonceng yang bergema di antara langit dan bumi. Wajah Xiaoyan berubah drastis dan tubuhnya tiba-tiba berhenti. Matanya dengan cepat mengamati dunia dan ekspresi di wajahnya menjadi sangat serius. Sebelum Xiaoyan dapat melakukan gerakan apapun, ruang dalam radius 10 kaki di sekelilingnya tiba-tiba terpelintir dan menyusut, seolah-olah lembaran besi berubah bentuk karena suatu kekuatan dan dengan cepat melilit tubuh Xiaoyan. Tanpa waktu untuk berpikir, Xiaoyan segera menggunakan jalan agung kehampaan untuk melarikan diri dari sini. Ketika ia melewati tirai yang gelap gulita itu, ia amat terkejut karena ternyata ia masih berada di ruangan yang sempit dan berkelok-kelok itu. Apa? Jalan kehampaan gagal untuk pertama kalinya, yang membuat Xiaoyan merasa lebih terancam. Kekuatan orang yang datang mungkin jauh melampaui seorang yang mulia asal biasa. Kalau tidak, bagaimana mungkin kekuatan jalan agungnya pun dapat dibatasi? Seperti yang diduga, kau benar-benar seperti yang dikatakan orang itu, membawa jalan agung kehampaan. Jika aku tidak siap, aku mungkin tidak akan bisa menangkapmu. Saat Xiaoyan tengah ketakutan, tiba-tiba dia mendengar seringat tajam di telinganya. Ketika dia menyapukan pandangannya ke langit, dia tetap tidak dapat melihat lelaki itu. Hatinya kembali mencelos. Tanpa ragu dia mengayunkan tangannya dengan kencang. Lalu tiba-tiba sebuah tubuh berwarna hitam keemasan melesat keluar. Raja Utara hancurkan. Begitu Xiaoyan berteriak, tubuh Raja Utara menghantam dengan keras penghalang ruang yang terus berputar di sekelilingnya. Kekuatan dahsyat itu bahkan menghancurkan dan melemahkan blokade luar angkasa yang aneh. Boneka yang mulia asal ini tidak sesuai dengan berita. Ini bisa dianggap sebagai keuntungan yang tidak terduga. Tepat ketika suara aneh itu sedikit terkejut dengan kemunculan Raja Utara, serangan beruntun Raja Utara benar-benar menembus penghalang ruang di sisi Xiaoyan. Xiaoyan baru saja lolos darinya, dan pria kuat misterius itu langsung mencibir. Kau ingin melarikan diri dariku hanya dengan boneka? Kau benar-benar meremehkanku. Tutup rapat. Begitu kata itu diucapkan, dalam sepersekian detik, Xiaoyan merasakan seluruh kehampaan di luar tubuhnya langsung membeku dan terpelintir. Ruang itu membungkus tubuhnya dengan erat, dan betapapun ia melawan, ia tidak dapat melepaskan diri sama sekali.
Yang membuat Shoyan semakin putus asa adalah bahkan Raja Utara yang telah dipromosikan ke tingkat yang mulia asal tidak dapat bergerak sama sekali di bawah blokade aneh di ruang itu. Dia tidak mempunyai tempat untuk melampiaskan kekuatannya, dan hanya jejak kekuatan guntur yang melilit tubuhnya yang berusaha melawan ruang itu. Oh, boneka biasa ternyata bisa mengandung kekuatan guntur. Ini benar-benar unik. Dalam ruang rapat tersebut, bayangan aneh dengan wajah yang tidak jelas muncul di hadapan Raja Utara. Secerca keterkejutan tiba-tiba muncul pada sepasang mata merah gelapnya. Akan sangat menarik jika aku membawa boneka seperti ini kembali untuk menjaga gerbang rumah besar. Bayangan itu memandang ke atas dan ke bawah ke arah Raja Utara, seolah-olah dia sedang melihat barang-barangnya sendiri. Hingga suara menggoda itu berakhir, tatapan matanya yang sinis beralih kepada Shoyan yang masih terjebak dalam ruangan itu. Akan tetapi, tepat saat bayangan itu menoleh, sebuah kekuatan tak kasat mata tiba-tiba saja meletus di hadapan Shoyan, menerobos dengan paksa blokade di hadapannya, membawa serta kekuatan api surgawi yang dahsyat, melesat ke arah bayangan itu bagai kilat.